Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian sehat selalu. Yang pertama, yang kedua, semoga diberi anugerah untuk bisa belajar di rumah. Ya, ini anugerah yang luar biasa karena biasanya anak-anak kalau sudah di rumah sudah lupa yang namanya belajar. Tapi saya merasa bahwa belajar itu sebenarnya tidak melulu mengenai masalah pelajaran seperti di sekolah, karena di rumah pun kalian bisa belajar bantu orang tua juga belajar nih Bu Fantin nggih. Bantu orang tua juga belajar, kemudian mungkin yang tidak bisa macul jadi bisa, itu juga namanya belajar. Semoga kalian diberi anugerah untuk bisa belajar dimanapun tempatnya. Kemudian pada pagi hari ini saya dengan Bu Avantin sebagai guru BK nanti akan menyampaikan materi yang luar biasa penting. Karena apa? Ini kan masa pandemi seperti ini, kita berhenti sejenak untuk aktivitas seperti biasa karena ada penyakit ya, ada wabah yang mendunia namanya pandemi lah. Kita berhenti sementara. Nah, untuk itu pada cuaca seperti ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan agar kita pertama tidak ketularan ya. Mungkin corona atau apapun, tapi yang lebih penting dari itu ya kesehatan, itu yang utama. Kemudian nanti ya saya akan mandu ya, nanti Bu Avantin sebagai narasumber akan menyampaikan mengenai cara-cara agar kalian terhindar dari penyakit. Itu nggih, monggo Bu Fantin mengenai cara agar terhindar dari penyakit. Oke, terima kasih Pak Ahmad yang sudah memberikan waktu. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga anak-anak di rumah diberi kesehatan. Dan tadi yang sudah Pak Ahmad berikan bahwa pada saat pandemi kita akan memberikan sedikit tips ya, tips untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya terhindar dari penyakit apapun ya, apalagi di masa pandemi seperti ini dan musimnya yang pancaroba ya, tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Lah ini juga pengaruhnya besar sekali terhadap fisik kita. Oke ya. Untuk itu ini saya akan memberikan tips ya, yang namanya sehat itu untuk tubuh kita itu penting sekali. Karena kalau badan kita sehat, apapun kita bisa lancar. Akan tetapi kalau badan kita sakit, kita tidak bisa beraktivitas apapun. Tidak bisa menikmati hidup. Tidak bisa menikmati hidup. Di sini ada 10 tips yang akan saya untuk informasikan pada anak-anak ya, supaya bisa sehat ya. Nah, yang pertama, kita diwajibkan untuk konsumsi sayuran. Ya. Nah, sayuran hijau. Anak-anak sekarang enggak suka sayur, sukanya sarimi. Nah, ini dengan mengkonsumsi sayuran hijau ini kandungannya protein banyak sekali untuk tubuh kita. Ini bisa untuk menjaga kesehatan. Paling tidak dalam satu hari kita bisa mengkonsumsi sayuran hijau untuk makan ya. Sayur itu penting sekali, betul di sini ya. Ini bisa untuk meningkatkan protein yang ada dalam tubuh kita, bisa untuk pembentukan sel-sel baru di dalam tubuh kita. Masih kecil, masih masa perkembangan. Nah, pertumbuhan perkembangan seperti masalahnya usia ya Pak ya. Masih usia muda. Kalian kan usianya masih belasan. Nah, pada usia belasan sampai ini masih dalam proses tumbuh. Nah, ini perlu sekali yang namanya sayuran hijau. Kemudian yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D apa ini? Vitamin D ini vitamin juga yang terbaik untuk menghindarkan tubuh kita dari penyakit ya. Dan vitamin ini diantaranya kalian bisa dapatkan dari telur. Telur ya. Ikan. Terus ikan ya. Juga. Daging. Ini dari jamur juga bisa di sini.
ya kuning telur, ikan salmon, hati sapi, ikan tuna. Nah, kalau kita misalnya salmon mahal, Nah, mahal lah nggak usah pakai salmon, ikan laut juga bisa, nggak masalah. Ya, Gereh ikan bisa enggak? ya kalau gereh enggak Pak, yang Oh, ikan enggak. basah ya. Oh, Misalnya yang ikan basah. basah. Ya ikan yang ada di misalnya kolam kok punya ikan nila dan Nila, sebagainya. ya, Nah, lele bisa gitu. ini kemudian dari hati sapi. Nah, ini ikan tuna juga mahal ini Nah, ikan tuna. mahal. Nah, Ini untuk orang-orang kaya ya, kalau lah kita yang kan mending salmon itu tawar saja. ibaratnya kan itu ikan kali. Nah, wader ya kena, kowe Wader. padha gantine salmon. Nah, ini. Terus kemudian lah ini meningkatkan ada di dalam ya untuk sirkulasi darah yang ada Oh, ini dalamnya ya. supaya tidak kena stroke ya, Nah, lebih bisa darahnya juga biar ini lancar, biar peredaran lancar. darahnya supaya tidak kena Itu stroke. vitamin D. Nantinya. Kemudian yang ketiga itu berolahraga rutin. Berolahraga rutin, nah ini penting Bu anak-anak sekarang itu. Nah, anak-anak sekarang duduk manis pakai HP, enggak Pakai pernah HP. olahraga. Ini sampai malam ya, kalau sudah malam pulangnya pagi-pagi nanti tidur, nah malamnya seperti itu lagi. Nah, Ya, ini salah lah satu padahal yang lupa namanya olahraga. dalam masa pertumbuhan olahraga itu penting sekali. Bahkan dari orang yang manula sudah tua sekalipun olahraga itu memang dianjurkan untuk menghindari stroke. Ya kan? Stroke. Nah, ini apalagi kalian yang masih muda seperti stres ya. Ini juga untuk memperlancar. Bisa stres ya. Ya. Kalau anak-anak Olahraga kan seperti rekreasi, stres. Pak. Oh iya. Iya. Stres karena diputus pacar bisa olahraga, Nah, nanti bisa hilang stresnya. untuk menghindari ya, kan menghindari bisa untuk memperlancar. memperlancar peredaran darah kita juga dari olahraga. Berarti kalian ini yang aktivitasnya senangnya game-gamean terus Nah, kita silakan diganti setiap pagi olahraga minimal berapa menit Bu? Ya paling tidak setengah jam lah untuk olahraga, jalan-jalan, lari pagi, apa-apalah paling tidak. Setengah jam dari 24 jam itu kan hanya sepersekian. Nah, sepersekian. Jadi luangkan waktunya untuk olahraga demi diri kalian sendiri supaya tidak stres itu utamanya ya. Biar tubuhnya tetap sehat, biar lancar. Membantu orang tua juga sama nyapu, ngepel itu juga olahraga itu. Ya, jadi bisa diselingi dengan membantu orang tua itu juga olahraga yang baik untuk kamu. Perlu energi, ya, nyapu di halaman pakai sapu sodo, kalau halamannya luas kan juga berkeringat lah itu. Nah, itu. Kurus mungkin ini yang kayak saya lemu-lemu begitu bisa kurus. Oke ya. Terus kemudian yang keempat ini ada minumannya, minum teh hijau. Nah, kalau di kampung itu teh hijau itu bisa digantikan dengan teh yang alami. Contohnya teh yang dipetik kemudian diolah sendiri. Kalau di kampung kan ada diolah sendiri itu, yang mambune rodo sangit itu. Malah itu teh asli. Nah, tapi anak-anak nggak suka. Kalau es ya seneng. Es tijus. Nah, teh istri itu kan yang kemasan itu sebetulnya tidak baik untuk tubuh kita, justru akan merusak kerja ginjal kita. Ya. Karena di situ banyak sekali yang namanya zat-zat pewarna, pengawet dan macam-macam zat yang bisa merusak perasa yang bisa merusak ginjal kita. Dan yang lebih alami lagi, air putih, teh hijau itu justru lebih baik. Kenapa anak sekarang sering banyak kena penyakit ginjal anak-anak muda? Karena lah itu pakai minuman stamina, minuman cepat saji. Nah, dan itu ya. Banyak lah. Ini teman saya itu ada yang teman di kamu ada yang meninggal gara-gara minuman ginjal. Itu. Nah, penyebabnya itu minuman pasti. Pokoknya yang penting air putih sehari kalau bisa 8 gelas. Nah, minim itu 8 gelas. Tapi anak sekarang nyun sewu ndak mau yang namanya minum air putih. Bahkan kakak kelas kamu itu dulu ada makan sayur tidak mau ya. Makan nasi juga males. Tapi sarimi sehari semalam kadang 3 kali. Padahal sarimi di dalam perut kita, 1 sarimi aja dicerna 3 hari di dalam
perut kita, usus 3 hari besar 1 kita. sarimi. Nah, 1 sarimi 3 hari. Kalau sehari 3 sarimi, usus kita seperti apa? Oh, dikalikan 3 berarti. Nah, berarti di situ tidak ada yang namanya sayur, tidak ada protein, tidak ada yang namanya apa ya, vitamin yang lain, tapi hanya karbo, dan karbo itu yang tidak mengandung vitamin karena yang namanya sarimi, kurang zat bergizi. pengawetnya banyak, ya kan? Di situ banyak kimianya. Nih, jadi tolong anak-anak hindari makanan yang berbahaya untuk tubuh kita. Sarimi tapi apa teh itu yang Ya, teh kemasan bukan. Kalau teh ya, hijau itu bagus. teh Kalau yang hijau. kemasan itu Oke ya. berbahaya. Kemudian yang kelima, nah ini Kelima ini penting. istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Sehari semalam kita dianjurkan 8 jam untuk Minimal, istirahat ya. Minimal atau Ya, maksimal? ya itu maksimalnya 8 jam. Karena kita punya waktu 24 jam ya Pak ya. Nah 8 jamnya kita untuk istirahat. Taruhlah kita istirahat dari jam 9 malam ditambah 8 berarti berapa Pak? Jam 10, 11, 12, nah 1, 2, 3, 4, 4 ya. Jam paling tidak sebelum subuh kita sudah bangun. Nah, itu kalau yang bangun yang benar itu seperti itu. Akan tetapi kadang orang tidak mempergunakan waktu istirahatnya dengan baik, tapi justru untuk kegiatan lain, apalagi kamu. Nah itu HP itu kadang ada drakor-drakoran atau main game sampai pagi hari. Drakor, main game, terus apalagi kalau malam yang rumpi lah sama nah ini ya. Nah, kalau jelas nggak masalah, tapi yang nggak jelas terus ikutnya kayak kemarin siapa ada anak ya kelas 9 Bu ya, yang masalah minum-minuman keras lah, itu kan karena faktor apa namanya, karena faktor nongkrong yang tidak jelas itu. Nah, yang jelas nggak masalah. Oh ya, lah kalau tubuh kita itu kurang istirahat, otomatis tubuh kita jadi tidak kebal terhadap penyakit atau virus. Nah ini tubuh kita akan mudah sekali terjangkit penyakit, terserang virus maupun bakteri yang mengakibatkan tubuh kita jadi rentan ya terhadap yang tidak kebal lagi, tapi ringkih lah ibaratnya. Nah ini ya. Ini salah satu Bu ya, salah satu cara untuk terhindar dari corona. Berarti kamu harus membuat daya tahan tubuhmu itu lebih strong gitu ya. Nah ini selain cuci tangan, terus kamu menghindari orang lain ya, kerumunan, masker dan sebagainya, tapi utamanya juga tubuh kita harus fresh ya. Fit terus. Ya. Terus kemudian yang keenam, mengurangi stres. Nah ini ketika seseorang stres, maka kekebalan tubuh pun akan menurun. Akibatnya seseorang lebih mudah terserang penyakit. Maka dari itu kamu harus pandai mengelola stres kamu. Caranya bagaimana? Kamu harus membiasakan diri untuk mediasi agar supaya stresmu tidak bisa terkendali. Bu, lah nggak stres gimana Bu? Misalnya masa seperti ini sekolah be online kabeh Bu. Nah, stres, tugasnya banyak, ngirimnya ndak mudeng. Nah, gaptek, HP-nya ndak ada dan sebagainya. HP-nya dan HP-nya juga rayahan. Lah, caranya bagaimana? Kamu harus bisa pandai-pandai untuk mengelola apa tugas-tugas yang kamu punya. Ya. Jadi tidak harus rayahan, gantian itu oke. Tapi kamu harus bisa, oh jam ini sampai jam ini akan saya pakai untuk tugas saya, jam ini sampai jam ini tugas adik kamu. Jadi kamu tidak akan stres untuk mengelola apa ya, untuk mengurangi stres ini ya. Ya ini. Intinya kalau misalnya ada masalah konflik apa cepat selesaikan. Jangan sampai berlarut-larut. Iya. Seperti itu. Oke ya. Itu stres tadi itu ya. Ya, stres. Mengurangi stres bisa dengan olahraga itu yang bisa juga. Iya. Mengurangi stres itu olahraga itu. Karena olahraga juga termasuk rekreasi loh Pak. Untuk itu apa ya? Di internet ada penelitian yang seperti supaya itu. Otak kita itu ibaratnya santai gitu ya Pak ya. Rileks sejenak. Bisa untuk menghindari stres itu olahraga.
Kan sekarang banyak itu hobi anak-anak sekarang ya, nyepeda. Kalau dulu kan jarang orang nyepeda, sekarang sudah musim corona seperti ini banyak sekali yang naik sepeda. Nggak apa-apa naik sepedanan kemanapun boleh, dari Wonotunggal ke Bandar atau ke Pagilaran, nggak masalah. Itu bisa mengurangi stres, nambah kegiatan juga positif Bisa gitu ya. sehat, bisa rekreasi, bisa tambah teman. Nah, Gitu ya. Kan ini gabung komunitas nanti. Ya yang penting jangan sampai nanti karena sepeda itu kan ya ada gengsinya sedikit ya, terus kalian minta sama orang tua disuruh beliin sepeda yang mahal harganya sama seperti enggak motor. enggak perlu. Nah, Cari olahraga yang hemat lah gitu. yang murah meriah Murah, tapi harganya, sehat. tapi sehat. Bisa lari nggak apa-apa, nggak modal itu orang lari. Kemudian selanjutnya ya Pak ya, Iya, monggo. bersosialisasi. Kok apa toh Bu bersosialisasi? Bersosialisasi itu bergaul. Ya, bergaul sesama teman, sesama manusia. Nah, apakah kamu pernah tahu bahwa sosialisasi itu juga untuk menghindarkan kamu dari penyakit? Lah kok bisa, Bu? Ya bisa saja, karena kalau orang tidak bersosialisasi, tidak bergaul kan kesepian. Nggak punya teman. Kaya wong dewean. Lah kalau bisa bersosialisasi, kita bisa satu, berguru sama teman, curhat sama teman gitu kan. Mengurangi beban di sini kan. Nah, dengan bersosialisasi ini bisa juga untuk menyembuhkan penyakit. Karena apa? Beban yang ada di hati kita bisa kita curahkan keluar. Akhirnya plong, mengurangi beban pikiran, ya kan? Apapun yang ada pada diri kita, kalau bisa kita sampaikan ke orang lain, ini akan mengurangi beban pikiran yang mengakibatkan stres. Makanya yang namanya bergaul itu penting sekali. Ada yang bilang wong kuper we penyakitan. Nah, ada betulnya. Ya? Nah, karena yang namanya bersosialisasi, bergaul, berkomunikasi dengan siapapun itu akan mengakibatkan kita itu merasa jadi orang yang dibutuhkan orang lain. Merasa dicintai gitu ya. Kalau nggak dicintai kan kamu menolak dirimu sendiri ya enggak bagus. Makanya jadi orang jangan selalu menarik diri dari pergaulan. Harus ayo membaur dengan teman. Ikutlah. Nah, itu ya. Aktivitas kelompok. Oke ya. Jadi tolong sekali lagi jangan menarik diri dari pergaulan. Ayo kita bergaul dengan siapapun, yang penting pergaulannya sehat. Juga positif. Ya, gitu ya. Itu. Saya juga pesan itu pernah dulu saya sampaikan di kelas, kalau misal mau bergaul itu dengan siapa saja, tapi mau berteman dengan siapa saja, tapi kalau bersahabat mungkin bisa pilih-pilih nggak apa-apa ya. Tapi kalau berteman dengan siapapun ditemani, tapi kalau untuk sahabat ya dipilih-pilih nggak apa-apa yang mesra untuk siapa. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini tidak cuma kebersihan lingkungan, tapi menjaga kebersihan diri. Nah, terutama kita bersihan diri, sikat gigi, mandi, ya. Mandi berapa kali sehari? Ya, paling tidak kan 2 kali sehari, mandi pagi dan sore hari. Ya, menjaga kebersihan diri. Sikat gigi yo harus. Masa ora sikat giginan nek karo koncone, waduh ngeri, mau bicara aja bingung karena bau mulut. Lah badan juga harus dibersihkan karena keringat yang bau itu juga akan mengganggu pergaulan. Iya, walaupun di sini banyak sekali termasuk saya juga. Misalnya pakai parfum tapi enggak mandi sama aja ya Pak ya. Sama. Nah, ya ini parfum kan efeknya sementara ya. Lama kok. Nah, ini. Kalau masalah ini biasanya bau badan itu banyak terjadi pada anak remaja itu, seperti umum itu. Karena ya mungkin anak-anak belum tahu caranya untuk merawat diri sendiri. Mengganggu pergaulan yang namanya badan tidak bersih itu mengganggu pergaulan. Koncone ndelok koncone ora resik, ora tau adus rambutnya awut-awutan, tok panunan barang. Lihat. Panunan karena nggak bisa merawat. Nah, ini ya. Jadi selain lingkungannya juga harus bersih,
utamanya menjaga kebersihan badan kita sendiri, sehingga dalam pergaulan pun kita lancar, tidak ada masalah ya. Karena dengan badan yang sehat juga ini akan memberikan kita apa ya Pak ya, kalau badan kita sehat enak ya Pak rasanya ya. badan sehat. Nah, itu ada mensana on Mensana encorpore sano di dalam badan yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Mensana en corpore sano Pak ya, saya kalau enggak salah itu. Lah ini jadi mandi setiap hari, pergi cuci tangan sebelum makan, buang sampah pada tempatnya. Nah, ya di sekolah juga jangan seenaknya sendiri, wong ada tong sampah, kadang di sekolah barber. Wis yang penting ono Pak Boni. Untuk menjaga kebersihan lingkungan kita semua yang harus bertanggung jawab. Bareng-bareng. Ini. Terus kemudian tambahan sedikit Bu ya untuk menjaga kebersihan. Kalau misalnya ini yang apa tadi itu, ya kita sudah saatnya ya untuk anak-anak yang remaja itu menggunakan parfum, menggunakan deodoran, itu sudah saatnya. Kalian bukan lagi anak-anak, kalian sudah akan menuju dewasa. Ada yang perengus gitu ya Pak ya. Karena kan kalau anak-anak itu belum belum aktif ya, kelenjar keringatnya belum begitu aktif. Jadi kalau keringetan enggak pati bau. Tapi kalau kalian itu yang remaja-remaja sudah pasti mambune bisa dirasakan sendiri. Nah, itu ya. Jadi harus mulai terbiasa untuk menggunakan yang namanya wangi-wangian ya, deodoran, parfum, bisa minyak rambut dan lain sebagainya. Itu monggo Bu dilanjutkan untuk yang ke-9. Yang ke-9 ini kok ada konsumsi probiotik. Probiotik ini disarankan ya, harus. Probiotik ini kalau enggak salah ini olahan dari susu ini ya. Kalau kita di luaran itu terkenalnya probiotik itu biasanya kalian ada yogurt, kemudian Yakult itulah. Nah, itu yang sudah terkenal di luar itu ada Yakult. Ini juga bisa untuk menghindarkan kita dari beberapa masalah pencernaan kita. Karena ya ternyata kan? Beberapa persen lebih banyak itu masalah pencernaan ya Pak. Pencernaan ya, berarti penyakit karena itu rata-rata anak-anak sekarang konsumsi makanannya kan banyak yang mengandung pengawet. Ya Pak ya. Enggak jelas. Pewarna gitu. Nah, ini sering terjadi yang namanya penyakit yang hubungannya dengan pencernaan. Nah, ini bisa untuk membantu yaitu olahan dari susu itu, yogurt dan yaitu Yakult itu yang terkenal. Nah, itu merek lah kalau kemudian mungkin Cimori ada. Nah, ada Cimori juga yang yogurt dari Cimori. Ini enggak harus ya kemudian kalian minta sama orang tua. Enggak harus, tapi ini kan cuma tips saja, tapi utamanya satu itu tadi sayuran, hidup bersih, minum dengan air putih yang baik, buah itu sudah, ikan itu sudah bagus. Istilahnya 4 sehat, 5 sempurna. Kalau yang ke-5 sempurnanya enggak apa, karena 5 yang sempurnanya kan itu susu. Nah, kalau susu enggak ada ya kita tidak usah istilahnya menuntut harus ada susu. Kemudian yang terakhir ya Pak, yang ke-10 ya ini yang terakhir, menghindari alkohol. Nah, ini kasus banyak di SMP kita, walaupun ya anak-anaknya tertentu tok, tapi sudah levelnya level kecanduan. Alkohol ini sebetulnya zat yang dibutuhkan di dalam kedokteran itu untuk medis, untuk kesehatan. Tapi juga ada anak-anak yang tidak tahu yang namanya alkohol, ikut-ikutan minum, contohnya AO. Di situ ada kadar alkoholnya. Itu di tubuh kita sebagai anak yang masih dalam taraf pertumbuhan, perkembangan itu tidak baik sama sekali. Karena di sini akan merusak organ yang ada pada tubuh kita. Jantung, paru-paru kita, ginjal kita, kalau sudah kena seperti itu, kalau ketagihan mengakibatkan ya nyun sewu, karena anak-anak belum tahu dampaknya. Nah, ini akan membuat kita jadi mempunyai penyakit yang serius. Jadi kalau sekarang itu mungkin belum berasa. Kalau sekarang belum berasa, kalian masih muda, masih anak-anak, masih sehat gitu. Belum berasa, tapi kalau nanti sudah
agak tua sedikit seperti saya mungkin ya, itu udah kerasa itu ya. Efeknya akibat minum-minuman keras dan lain sebagainya, Iya. yang mudanya itu ditumpuk banyak, nanti ketika tua akan berat, Nah, gampang apalagi ya, sakit, nah ya apalagi yang namanya seperti ringkih gitu lah. oh ya Pak ya, Nah, itu kan makan apa minuman yang istilahnya itu kadar alkoholnya tinggi. tinggi Kemudian di situ banyak sekali zat-zat yang membuat apa ya, sebetulnya merusak organ organ kita. tubuhnya. Ya, karena di situ ya apa ya, ibaratkan minuman-minuman yang diberikan untuk orang-orang yang kemungkinan juga ya aslinya itu kan tidak boleh dikonsumsi, tapi Iya. karena ya itu yang namanya orang Nyeleneh ya, sekarang, nyeleneh. orang stres mikirkan kebutuhan lah akhirnya minumnya yang tidak karu-karuan. Karena apa? Untuk menghilangkan supaya mungkin nek ngombe ki masalah hilang. Berarti pelarian lah. Untuk pelarian. Sebetulnya itu hanya sesaat, akan tapi dampaknya tidak sesaat, dampaknya panjang. Kalau yang namanya masalah kan jangan lari dari masalah, karena kalau lari percuma nambah masalah lagi. Nah, itulah. Apalagi ditambah larinya ke alkohol. Iya, aduh, payah lagi. Ini ya anak-anak, jadi tadi ada 10 tips yang diberikan kita ya. Ini cuma untuk informasi aja, untuk menjaga kesehatan tubuh kamu di masa pandemi maupun masa-masa kapanpun. Yang penting itu adalah 10 hal yang bisa kamu pahami ya, atau kamu lakukan untuk menjaga kesehatan. Dari awal ada sayuran hijau, olahraga dan sebagainya. Ini ya Pak ya. Nah, ya coba nanti kalau sudah kalian bisa di rumah dipraktekkan lah ya, yang bisa aja yang dipraktekkan, yang tidak bisa jangan dipaksakan. Gitu aja ya. Terima kasih ya anak-anak ya. Ya, selamat siang. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, pertama itu ya berarti dari Bu Fantin sudah. Nah, saya pesan juga untuk ilmu itu pertama pengetahuan ya. Jadi tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan atau menerapkan ilmu tersebut. Jadi kalau hanya tahu tok, ya misalnya ya lebih simpel itu saya sering mencontohkan sholat ya, misalnya sholat. Semua orang tahu sholat 5 waktu dan lain sebagainya, tapi tidak semua orang melakukan sholat tersebut. Artinya sampai kepada pengetahuan tapi tidak sampai kepada melakukan. Nah, begitu dari saya dan Bu Avantin. Untuk nanti tugasnya akan saya kirim di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.